Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pembelajaran pada hari ini kita sebelumnya kita doa dulu dengan nama Sekara Kata ya, sebelum belajar agama. Oke. Halo ini? Udah. Konghucu. Konghucu. Kok beda? Konghucu Kristen. Ini masih Konghucu ya? Ini Konghucu gak sih? Nah, itu yang Konghucu. Oke, sampai di Udah sini mana? cukup ya. Nah, kita Itu direkam dong sama Pras, tengah ya. Oke ya, sampai di sini lanjutkan tentang materi. Nah, ini bagian alirnya ya, biar cepat. Bagian alir ini dibagi berapa? 4 ya. Nah, cara memilih agama. Yang kedua, kriteria agama. Terus yang ketiga, keunikan agama Buddha. Yang keempat, sebagai fondasi hidup agama. Nah, ini dijelaskan secara singkat saja. Jadi Pak, nanti kita pilih agama lagi. Cara memilih agama ini menurut agama Buddha ya. Nah, bagaimana memilih agama? Nah, Sang Buddha menjelaskan kepada pemuda suku Kalama zaman dulu ya. Ini Bapak cuplikan aja. Ini ceritanya panjang sebetulnya, perdebatan agama zaman dulu waktu Sang Buddha ya. Nah, ini Sang Buddha hanya mengatakan untuk tidak menerima sesuatu apabila didasarkan pada sudah menjadi tradisi misalnya ya. Karena menjadi tradisi dia ikutin. Yang kedua, sudah lama ada. Nah, terus yang ketiga, sudah sering didengar. Nah, kenapa? Semuanya pasti berdasarkan ini ya. Baik agama yang lain ya, ini ajaran dari Sang Buddha berbeda, makanya menganjurkan untuk berpikir sendiri dulu ya, merenungkan dan sebagainya. Nah, ini jangan karena kenapa Sang Buddha menentang karena tradisi, karena orang tua Sang Buddha adalah penganut agama Hindu ya. Waktu itu menentang karena ada persembahan harus potong babi, potong kambing dan sebagainya ya. Zaman dulu ya, kadang sapi ya untuk pengorbanan. Nah, itu untuk kenapa? Untuk dipersembahkan oleh para dewanya ya, yang menganggap menguasai dunia ini. Nah, itulah Sang Buddha merenungkan tidak mudah untuk menerima tradisi dan sudah lama dan sudah didengar misalnya ya, didengar oh ini kata nenek kalau enggak kamu kualat loh dan sebagainya. Nah, itu kata-kata yang ditentang oleh Sang Buddha ya. Terus kriterianya yang kedua, kriteria agama yang di Indonesia yaitu syarat mendirikan agama Buddha agama ya, itu harus ada kriteria sebagai berikut, yaitu mengajarkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Yang kedua, mempunyai pendiri atau nabi. Kalau kita nabinya siapa? Kalau agama Buddha yaitu Sang Buddha sendiri ya. Nah, terus atau guru agama kita ya. Yang ketiga, mempunyai kitab suci ya. Terus yang keempat, mempunyai umat. Yang kelima, mempunyai tempat ibadah. Yang keenam, mempunyai kegiatan ritual. Kegiatan ritual yaitu apa? Berdoa, tempat sembahyang ya, di wihara dan sebagainya, itu tempat ritual ya. Oke, kalau Kristen ya di gereja ya. Lanjut. Ini yang ketiga, keunikan agama Buddha. Keunikannya apa? Coba dibaca. Ajaran Buddha tidak membedakan kelas. Bedakan kelas. Terus Agama Buddha adalah agama damai dengan ajaran welas kasih. ya, lalu Yang universal. Ya. Kedua, tidak ada paksaan dalam ajaran Buddha. Tiga, agama Buddha mengajarkan diri sendiri sebagai pelindung. ya. Empat, agama Buddha merupakan agama anti kekerasan. Kelima, agama Buddha mengajarkan hukum sebab dan akibat. Nah,
Ini keunikan dari agama Buddha ya. Yang utamanya apa? Agama Buddha adalah yang mengajarkan kedamaiannya dengan ajaran welas asih tadi ya. Yang keunikan secara seluruh dunia ya, itu cinta kasih itu ya, dan itu yang keunikannya ya. Terus tidak membedakan apa? Atau memaksakan juga ya, membedakan ada nggak yang tidak membedakan suku, ras, agama? Sebagai agama Buddha mengajarkan diri sendiri sebagai pelindung. Yang melindungi diri kita itu siapa? Bukan orang lain ataupun siapapun. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang melindungi ya. Apapun kemanapun yang melindungi diri kita sendiri. Nah ini artinya itu agama Buddha mengajarkan diri sendirilah yang sebagai pelindung. Ya. Agama Buddha merupakan agama anti kekerasan yang artinya tidak boleh mengajarkan kekerasan atau memaksakan kehendak orang lain dengan cara masuk, misalnya masuk agamaku, kalau enggak saya bunuh dan sebagainya ya. Itu tidak bisa ya. Nah, itu kekerasan tidak bisa dan memaksakan kehendak ya. Agama Buddha mengajarkan hukum sebab dan akibat. Ya, apa arti sebab akibat? Karena ada hukum sebab akibat, yaitu yang menghukum diri kita sendiri sebetulnya ya, karma ya, yang itu betul ya. Dengan cara adanya karma, yang menghukum adalah karma itu kita sendiri, perbuatan kita sendiri ya. Ini ya keterangannya ya, ini keunikannya ya. Oke. Dan sebenarnya ini ada, kalau Bapak tambahin, sebenarnya tidak membedakan suku, ras, agama ya. Ini ya. Oke, yang ini keempat, sebagai fondasi hidup agama Buddha bukan agama dogmatis. Artinya apa dogmatis? Siapa yang tahu? Dogmatis apa artinya? Artinya tidak begitu percaya begitu saja ya. Ini artinya percaya begitu saja itu dogmatis ya. Harus percaya dan tidak boleh menolaknya. Nah itu Sang Buddha tidak menganjurkan ya. Ajaran Buddha tidak boleh menjadi bentuk kepercayaan membuta, tetapi ajaran Buddha menuntut untuk dibuktikan kebenarannya ya. Maksudnya apa? Yaitu dengan cara, kalau bahasa palinya siko, dilihat, dibuktikan sendiri ya, diselami sendiri, lalu bahwa itu kebenarannya ada di pembuktian itu sendiri, karena mengalami sendiri ya, bukan karena katanya. Oh katanya negara Amerika suka main tembak, tapi belum pernah membuktikan di sana ya. Ternyata dia hanya hoax belakang dan sebagainya. Ya itu pembuktian, kita harus datang ke sana dan membuktikan ya. Itu namanya menyelami dan membuktikan sendiri, artinya ehipasiko ya. Nah, bukan katanya oh sambal itu pedas tapi nggak mau pedas, nggak mau mencicipi dan sebagainya ya. Ternyata sambal itu rasanya pedas. Pedas ini juga dalam arti kata secara umum ya. Kalau pedasnya bapak sama orang lain pasti berbeda ya ukurannya ya. Kalau satu sendok misalnya bapak makan satu sendok sambal tidak kepedasan, tapi dia kepedasan misalnya ya, itu berbeda-beda juga ya, itu relatif. Maka perbedaan ini bisa dikatakan harus dibuktikan dulu ya. Pembuktian ini juga dengan ukuran masing-masing ya kan, bukan ukuran bapak aja. Kalau saya satu sendok, kalian misalnya beli bakso ataupun yang lain ya, itu dia ukurannya ada yang 2 sendok itu baru pedas, ada yang 1 sendok sudah pedas, ada yang setengah sendok, bahkan ada yang sedikit 1/4 sendok sudah kepedasan ya, 1/16 dan sebagainya ya, itu ukurannya masing-masing. Oke, ini penjelasan keempat sudah secara singkat. Lalu lanjut lagi, ini mengamati. Setelah mengamati, kalian merenungkan apa yang kalian pilih
setelah dipilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini ada berapa tempat ibadah? 5 ya. Sebetulnya ada 6, tapi yang Katolik dianggap sama ya, karena bentuk bangunannya biasanya tidak berbeda dengan Kristen ya, yang Katolik ya. Nah, yang berbeda yaitu Muslim, Konghucu, Hindu Buddha ini berbeda ya. Yang sama berarti hanya 2 gereja ini ya, Katolik dan Kristen ya. Oke, ini model-model bentuknya juga berbeda. Jangan presentasikan. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi beberapa jadi. Kali ini kita akan presentasi tentang diskusi topik pertama, yaitu agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Silakan. Jadi sesuai yang kita ketahui sebelumnya sudah kita pernah pelajari dan sesuai juga dengan undang-undang bahwa ada 6 agama yang telah diakui oleh Indonesia, yaitu agama Buddha, Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, dan Hindu. Nah, 6 agama ini adalah 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Tentunya untuk agama lain untuk sekarang tidak diakui oleh Indonesia, dan hanya yang ini tidak diketahui apakah kelanjutannya akan ada perubahan undang-undang atau dimanapun. Tapi untuk saat ini, dari dulu hingga saat ini itu cuma 6 agama ini diakui. Terima kasih. Inilah diskusi kami. Kata yang pertama, terima kasih. Kelompok 2 atau kelompok 3, silakan siapa yang duluan? Ya dulu, ya silakan. Selamat pagi semuanya. Kami adalah perwakilan dari kelompok 4. Akan menjelaskan jawaban kami mengenai sebutkanlah pasal yang menjamin tentang agama bebas beribadah menurut keyakinan masing-masing. Jawaban dari kelompok kami ialah negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan negara agama. Bukan negara agama di sini bermaksud bahwa Indonesia bukan agama yang mewajibkan penduduknya memiliki satu agama yang sama. Namun Indonesia sendiri mengakui 6 agama lainnya yang bisa dianut oleh penduduk Indonesia. Hal ini didukung berdasarkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, serta pada UUD 1945 pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sekian dari kami, terima kasih. Berarti yang pasal 1 ayat 2 sudah paham ya. Kita menjamin kebebasan untuk memilih agama dan apalagi beribadah dengan sesuai dengan apa yang diyakini ya, menghormati ya. Oke, itu intinya ke pasal 29. Terima kasih. Hari ini kita tutup dengan doa ya. Kita sudah selesai. Mungkin pembelajaran yang berikutnya silakan baca bab 4 coba mengenai apa? Coba lihat Dalam foto apa? Sudah ketemu? Apa? Perlindungan ya. Perlindungan artinya yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Buddha itu yang mengajarkan tentang kebenaran, Dhamma adalah ajaran kebenaran itu sendiri, dan Sangha adalah yang telah melaksanakan ajaran dari Sang Buddha itu. Maka kita berlindung kepada 3 itu, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Berlindung kepada Buddha tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti akan kita bahas minggu berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya.
Kita tutup dengan doa dulu ya. Nama sekarang kata. Oke.